Komitmen Polri dalam mengamankan pemilu 2024 mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan sambil menunggu penetapan hasil perhitungan nasional. Di tengah arus lalu lintas yang tersendat akibat banjir, para petugas dari Satlantas Grobogan memanfaatkan momen ini untuk berbagi takjil kepada pengemudi yang melintas. Kapolda Jawa Tengah menyalurkan bantuan sosial ke sejumlah daerah terdampak banjir dan menekankan pentingnya menjaga kondisi kesehatan warga yang mengungsi akibat banjir. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir, edisi Selasa 19 Maret 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Mabes Polri memastikan kesiapannya dalam mengamankan proses rekapitulasi suara nasional di KPU Pusat. Dukungan pengamanan diberikan oleh Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko pada Senin 18 Maret 2024 berkunjung ke kantor KPU Pusat untuk memastikan kesiapan Polri dalam mengamankan proses rekapitulasi suara nasional. Pengamanan KPU pun akan dilakukan oleh Satgas Pusat dari Mabes Polri beserta Satgas Daerah dari Polda Metro Jaya. Terkait adanya elemen masyarakat yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum, menurut Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh konstitusi. Pihak kepolisian pun dipastikan akan membantu mengamankan proses penyampaian pendapat oleh masyarakat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dinamika setiap perkembangan pada tahapan pemilu, rekan-rekan media juga monitor ya. Tentu yang disampaikan tadi terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum tentu telah diatur dalam peraturan undang-undang ya. Artinya segala sesuatu dalam mengungkapkan pendapat secara konstitusi dibolehkan, namun demikian secara hukum diatur, secara undang-undang diatur, maka Polri akan melakukan pengamanan sebagai koridor pengamanan karena salah satu daripada kehidupan bermasyarakat dalam mengungkapkan pendapat, tentu Polri akan mengamankan sebagaimana koridor pada aturan undang-undang yang berlaku. Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko pun memastikan hingga saat ini situasi keamanan secara umum masih berjalan aman dan terkendali. Kondisi ini menurutnya bisa tercipta berkat komitmen semua elemen masyarakat dalam menjaga kondisi terlebih di saat bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Kepala Operasi Mantap Berata Komjen Pol Fadil Imran memastikan komitmen Polri dalam mengamankan dan mendukung penyelenggaraan pemilu 2024. Untuk menjaga situasi tetap aman, Polri pun mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan sambil menunggu penetapan hasil perhitungan nasional pemilu 2024. Segenap unsur Operasi Mantap Berata Pusat Senin 18 Maret 2024 mengunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta.
Kunjungan dipimpin langsung oleh Kepala Operasi Mantap Brata Polri, Komjen Pol Fadil Imran, bersama jajaran, termasuk Komjen Pol Imam Widodo selaku Wakil Kepala Operasi Mantap Brata. Kepada awak media, Kaops Mantap Brata, Komjen Pol Fadil Imran menjelaskan terkait kesiapan pengamanan rekapitulasi nasional KPU oleh Satgas Operasi Mantap Brata. Pengamanan rekapitulasi nasional adalah wujud dan komitmen Polri dalam mengamankan dan mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 yang aman, damai, terutama pada tahap rekapitulasi nasional. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bergandengan tangan, memperkuat kebinekaan saat menunggu ketetapan hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024. Komjen Pol Fadil Imran yang juga Kepala Baharkam Polri pun berterima kasih pada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu Polri dalam menjaga pemilu 2024 yang telah berjalan damai. Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Ramadan untuk menjaga persatuan dan kesatuan guna mempererat tali persaudaraan. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko, menjelaskan dalam rangka mengantisipasi kelancaran arus mudik dan balik pada saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Korlantas Polri akan mengadakan operasi ketupat 2024 yang akan diadakan selama 13 hari dari tanggal 4 April hingga 16 April 2024. Dalam operasi ini, Polri akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas ganjil genap saat arus mudik serta balik Lebaran 2024 dengan tujuan untuk membatasi serta mengelola arus kendaraan. Korlantas Polri akan menggelar operasi ketupat 2024 untuk menjaga kelancaran arus mudik dan balik pada masa mudik Idul Fitri 1445 atau 1445 Hijriah. Operasi ketupat akan dilaksanakan selama 13 hari. Dimulai sejak 4 April sampai dengan 16 April 2024. Polri akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas ganjil genap saat arus mudik dan balik Lebaran 2024. Tentunya ini berguna untuk membatasi dan mengelola arus kendaraan. Pelaksanaan ganjil genap diawasi juga dengan melalui program ETLE, baik statis maupun mobile, ya, sehingga apabila ada pelanggar tidak akan diputar balik, namun akan secara ETLE pada sistem ini akan secara otomatis ada penilangan. Dalam surat keputusan bersama juga, pelaksanaan ganjil genap berlaku dari 5 April sampai dengan 16 April 2024 di sejumlah ruas jalan antara lain. Pertama pada tanggal 5 hingga 7 April 2024 ya. Pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Yang kedua pada 8 April 2024 pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 0 jalan-jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Kemudian pada 9 April 2024 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Sementara untuk arus balik akan dimulai skema ganjil genap antara lain. Pertama pada 12 April 2024 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 24.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta. Ya. Yang kedua,
untuk arus balik pada 13 April 2024 sekira pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat dari kilometer 414 ruas tol Semarang-Batang sampai dengan kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta. Ketiga, Memasuki pertengahan bulan puasa, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok penting di beberapa tempat untuk menjaga kestabilan harga. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, yang mengatakan bahwa Kasatgas Pangan Polri mendukung ketentuan relaksasi harga eceran tertinggi atau HET beras premium agar bisa dikendalikan di pasaran, yang mana merupakan kebijakan pemerintah yang berlaku sementara dari tanggal 10 hingga 23 Maret 2024. Satgas Pangan Polri terus memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok penting di beberapa tempat untuk menjaga kestabilan harga selama bulan Ramadan. Kasatgas Pangan Polri mendukung ketentuan relaksasi harga eceran tertinggi HET beras premium agar bisa dikendalikan atau terkendali di pasaran. Merupakan kebijakan pemerintah tersebut berlaku sementara dimulai pada 10 Maret sampai dengan 23 Maret 2024. Satgas Pangan tingkat Mabes Polri maupun Satgas Pangan daerah terus melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan dan kestabilan harga di sejumlah pasar dan retail modern. Polri memastikan dan menjamin untuk keamanan dan lancarnya ketersediaan dan distribusi bahan pokok penting serta pemantauan harga. Satgas Pangan Polri terus berkoordinasi dengan Korlantas Polri dalam hal khusus di distribusi bahan pokok penting, sehingga memastikan kelancaran kendaraan yang mengangkut distribusi komoditi pangan agar pendistribusian dari daerah serta sentra produksi tidak terhambat sampai dengan ke pasar serta masyarakat. Polsek Purwoharjo, Polres Banyuwangi berhasil mengamankan pelaku pengedar mata uang rupiah palsu. Pelaku sempat menggunakannya untuk membeli barang di beberapa toko di Desa Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kejadian ini bermula ketika korban bernama Sri Sudarmi melaporkan aksi tersangka yang membeli rokok dengan harga Rp25.000. Di saat yang sama, pelaku memberikan rupiah palsu dengan nominal sebesar Rp100.000. Korban mendapat kembalian sebesar Rp75.000. Karena curiga pelaku memberikan uang palsu, korban kemudian melaporkan ke warga dan pelaku berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000 berjumlah 5 lembar yang dibawa oleh pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan ke kediaman tersangka, polisi kembali berhasil menemukan uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 9 lembar. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Polres Sukabumi Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers penangkapan 7 tersangka pengedaran narkoba di Aula Wicaksana Lahgawa Polres Sukabumi. Kapolres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo menggelar konferensi pers dengan didampingi Kasat Narkoba Polres Sukabumi AKP Tatang Mulyana dan Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu AA Saipul Rohman pada Jumat 15 Maret 2024. Dalam konferensi pers tersebut, 7 kasus yang berhasil diungkap, 4 diantaranya terkait dengan peredaran narkotika dan 3 lainnya terkait obat keras. Modus operandi yang mereka gunakan bervariasi, mulai dari menempelkan barang hingga sistem pertemuan. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal tentang narkotika dengan hukuman ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Khususnya bagi orang-orang atau oknum yang akan mengedarkan, mempunyai dan menyalahgunakan narkotik, percayalah bahwa dimanapun kau bersembunyi pasti akan kami tangkap.
Jajaran Polres Purworejo baru-baru ini berhasil mengamankan puluhan kilogram bahan peledak setelah menggerebek pabrik mercon di Desa Dilem, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunaryo mengatakan penggerebekan berawal dari informasi masyarakat yang menduga adanya pembuatan petasan. Tim Resmob Satreskrim Polres Purworejo berhasil mengungkap pembuatan petasan siap ledak dan menggagalkan peredaran puluhan kilogram bahan peledak untuk petasan. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 2 orang pelaku berinisial AS dan AG beserta barang bukti di 2 lokasi berbeda. Beberapa barang bukti yang disita diantaranya 18,7 kg bubuk obat mercon, bahan mercon, 1.092 buah petasan, 2.400 buah petasan renteng, 85 lembar sumbu petasan, 300 buah bahan selongsong petasan siap isi, 5 ikat sumbu petasan dengan masing-masing ikat berisi 50 sumbu petasan, 300 selongsong petasan, dan 1 set alat pembuat petasan. Diketahui tindakan kriminal ini bukan kali pertama dilakukan oleh AS dan AG, karena pada tahun 2009 kedua pelaku pernah melakukan hal serupa. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan peledak, jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polres Ngawi Polda Jawa Timur bersama relawan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Bengawan Madiun. Korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Tim SAR gabungan dari personel Polres Ngawi, Polsek Pangkor, BPBD Ngawi, Basarnas Trenggalek, Koramil Pangkor, perangkat desa Ngompro, serta para relawan di wilayah Ngawi berhasil mengevakuasi korban tenggelam di Sungai Bengawan Madiun pada Minggu 17 Maret 2024. Korban atas nama Didik Nugroho, 28 tahun, ditemukan meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono melalui Kasih Humas Polres Ngawi, Ibtu Dian, mengatakan sebelumnya Polsek Pangkor Polres Ngawi mendapatkan laporan dari warga bahwa ada orang yang hanyut di perairan Sungai Bengawan Madiun, Dusun Pilang, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkor, Jumat 15 Maret 2024. Saat kejadian, diduga korban mandi di sungai. Hal ini terlihat dari peralatan mandi dan baju korban yang tergeletak di pinggir sungai. Para saksi yang melihat baju korban langsung memberitahukan pihak keluarga, dilanjutkan dengan pelaporan ke Polsek Pangkor. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.